That's the tunnel Noel was talking about. Yeah, that's my delivery turret. Hai para pecinta film, selamat datang di Muhammad Shinji Channel. Saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Koma. Film ini akan mengisahkan tentang dunia koma atau dunia alam bawah sadar. Di dunia ini, mereka tak perlu makan dan minum. Mereka bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Victor. Terlihat Victor yang baru terbangun dari tidurnya. Victor merasa aneh dengan kamar apartemennya setelah dirinya melihat bintik-bintik hitam yang tiba-tiba menghilang. Hal ini semakin membuat Victor ketakutan setelah dirinya melihat ke atas atap rumah. Dia pun kemudian berjalan perlahan untuk keluar dari apartemennya. Tak disangka, saat sudah berada di luar, keadaan di sekitar terlihat begitu aneh. Jelas hal tersebut membuat Victor bertanya-tanya di dalam hatinya. Victor kemudian melihat ke sebuah tempat di mana bangunan rumah seperti mengapung di udara. Dia pun merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dari suatu tempat, tiba-tiba muncul makhluk aneh berwarna hitam yang mencoba mendekatinya. Beruntungnya, Victor ditolong oleh ketiga orang asing. Mereka kemudian mengajak Victor untuk segera pergi dari sana. Victor pun merasa heran dengan dunianya. Victor kemudian mengikuti arah dari ketiga orang tersebut. Di sini, Victor melewati desa demi desa, layaknya tak ada gravitasi di tempat tersebut. Di sisi yang berbeda, makhluk hitam sebelumnya masih saja mengejar arah dari perginya Victor. Di sini, mereka berempat pun terdesak dikarenakan tak ada jalan untuk pelarian. Kemudian, salah satu di antara ketiga orang sebelumnya mengorbankan dirinya untuk melakukan bunuh diri. Kemudian, mereka pun bergegas pergi ke suatu tempat sebelum makhluk hitam tersebut kembali bangkit. Di tengah perjalanan, Victor bertanya ke seorang wanita bernama Flay. Dia bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Flay pun menjelaskan jika dunia ini adalah tempat orang-orang yang sedang koma. Dan tempat ini terlihat aneh sebab semua ini adalah gabungan ingatan semua orang yang sedang koma. Flay yang melihat kepala Victor terluka kemudian mencoba menyembuhkannya dengan tangannya. Kemudian mereka pun memasuki sebuah bus yang sudah tua. Tak disangka, bus tersebut merupakan pintu dimensi ke sebuah tempat. Di tempat tersebut banyak sekali orang-orang yang sedang melakukan kegiatan satu sama lain. Bahkan tempat tersebut layaknya sebuah pemukiman penduduk desa. Flay kemudian mengajak Victor untuk pergi ke kamarnya. Flay kemudian menjelaskan tentang kamar-kamar di tempat tersebut. Jika Victor teringat sesuatu, maka gambaran ingatannya akan muncul di kamarnya. Dan saat Victor sedang tidur, dia bermimpi melihat sebuah tempat yang cukup aneh. Dan benar saja, di kamarnya Victor melihat sebuah mobil yang terbalik seperti baru terjadi kecelakaan. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria sebelumnya bernama Phantom. Phantom menjelaskan jika orang-orang di sini memiliki sebuah keistimewaan. Oleh sebab itulah, Phantom membawa Victor ke tempat ini. Phantom kemudian mengajak Victor keluar untuk mengetahui kekuatannya. Di luar ruangan, seorang pemimpin tempat tersebut yang bernama Yan mencoba memperhatikan mereka. Di sini Phantom mengatakan jika Victor harus fokus terhadap serangannya. Hal ini dilakukan untuk memancing keluar kekuatan dari Victor. Percobaan pertama pun dimulai, namun Victor malah terkena serangan dari Phantom. Merasa tak ada hasil apapun, Phantom menyuruh Victor kembali ke kamarnya. Saat tengah tertidur, Victor dibangunkan oleh Phantom yang merupakan seorang pemimpin pasukan untuk menjadi pekerja bangunan. Dari atas ruangan,
Ian yang merupakan seorang ketua di tempat tersebut mengatakan jika beberapa bulan di tempat ini sama halnya 1 hari di dunia nyata. Ian kemudian memberikan semangat kepada Victor jika dirinya pasti memiliki sebuah keistimewaan. Kemudian Victor mengajukan dirinya untuk ikut ke dalam misi dari Phantom, yaitu mengambil sebuah bahan peledak. Di sini beberapa orang pun memulai perjalanan mereka. Kemudian terlihat beberapa tempat seperti halnya sebuah mimpi yang tak jelas gambarannya. Victor kemudian berbicara dengan seorang pria bernama Astronomer yang mampu membuat peta di dunia ini. Seorang wanita bernama Spirit mengatakan jika ada Reaper yang mencoba mendekat ke arah mereka. Ternyata Reaper adalah makhluk hitam sebelumnya. Spirit menjelaskan jika Reaper terbentuk dari seorang pasien koma yang mengalami mati otak. Jika mereka terkena serangan Reaper, maka diri mereka di dunia nyata akan mati seketika. Kemudian, untuk mempersingkat waktu, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah tiba di sebuah tempat, beberapa anggota lainnya kini adu tembak dengan orang yang ada di tempat yang berbeda. Di sini, Astronomer mencoba memarahi Phantom yang tak bisa mengambil keputusan demi keselamatan anggotanya. Phantom pun kemudian mencekik Astronomer jika misi ini adalah dirinya yang memimpin, jadi semua tindakan adalah haknya. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mengambil bom atau bahan peledak di atas kapal selam. Di atas kapal selam, beberapa orang yang bertugas mengambil bom melihat beberapa Reaper yang berjalan ke arah mereka. Reaper yang semakin mendekat membuat mereka merasa ketakutan. Di sini, Phantom mencoba kabur dari sana. Akan tetapi, Victor mencoba mengasah kekuatannya dengan cara fokus. Dan hal mengejutkannya, ternyata kekuatan Victor adalah membuat sesuatu atas kendali pikirannya. Setelah itu, mereka pun berencana kembali ke tempat mereka tinggal sebelumnya. Malam harinya, Ian sebagai ketua menjelaskan tujuannya, yaitu untuk membuat sebuah pulau yang dapat melindungi mereka dari serangan Reaper. Namun, di sini Ian mengganti status kepemimpinan kepada Astronomer, sebab Phantom adalah orang yang egois dan tak bisa melindungi anggotanya. Ian pun mengatakan jika besok mereka akan memulai misinya untuk mencari sebuah pulau yang aman dari Reaper. Malam harinya, Victor mencoba mengasah kekuatannya yang dia gunakan sebelumnya. Namun, usahanya pun tak berhasil. Flay kemudian mendatangi Victor dan mengatakan jika sebelumnya saat Victor menggunakan kekuatannya terlihat sebuah cetak biru. Seketika, Victor pun teringat dengan sesuatu. Dan kini, dia pun berhasil menggunakan kekuatannya. Di sini, Flay pun mulai tertarik kepada Victor. Dan mereka pun kini semakin dekat satu sama lain. Di luar ruangan, Phantom yang mengawasi mereka kini merasa cemburu sebab Flay adalah wanita yang dia cintai. Pagi harinya, terlihat Phantom yang berjalan perlahan untuk mengambil sebuah alat pendeteksi sinyal manusia. Jelas hal ini akan memancing kedatangan para Reaper. Mereka pun kini memulai perjalanan mereka untuk mencari tempat tinggal baru. Di sini, Ian saling bercanda bersama Victor. Spirit yang bisa merasakan makhluk asing mengatakan jika Reaper mendekat ke arah mereka. Jelas hal ini membuat Astronomer merasa tak percaya, sebab jalan yang mereka lalui benar-benar diperhitungkan oleh Astronomer sebelumnya. Kini, Ian pun menyuruh mereka untuk berpencar, yang bertujuan untuk mencari lokasi dari Reaper. Di suatu tempat, Victor memasuki sebuah kabut yang mengarah ke awan-awan di udara. Hampir saja Victor terkena serangan Reaper, beruntungnya dirinya masih terselamatkan oleh seorang pria bernama Tank. Victor yang berjalan ke arah Ian tiba-tiba dituduh oleh Phantom jika semua ini adalah ulah dari Victor yang mengambil alat sinyal manusia. Phantom yang ketahuan jika kedatangan Reaper ulahnya mencoba kabur dari sana. Beberapa orang lainnya pun kini harus tewas setelah terkena serangan para Reaper. Victor dan beberapa orang lainnya kemudian berencana kembali ke tempat tinggal mereka sebelumnya. Namun tiba-tiba Victor tersadar dari komanya.
Di sini, Victor mulai mengingat kejadian sebenarnya di mana sebelumnya dirinya bersama Flay yang merupakan pacarnya mendatangi sebuah rumah sakit untuk perjanjian kerjasama. Ternyata, Victor merupakan seorang arsitektur dan pihak rumah sakit yang menerima kerjasama dari Victor adalah Ian. Di rumah sakit tersebut, Ian menjelaskan jika dirinya merupakan seorang ilmuwan yang membuat dunia koma atau dunia alam bawah sadar. Di sini, Ian mengajak Victor untuk mencobanya. Merasa jika Ian sudah gila, Victor pun memutuskan kabur dari sana. Akan tetapi, saat tengah kabur, tiba-tiba Victor dan Flay mengalami kecelakaan. Dan Ian pun membawa Victor dan Flay ke rumah sakit eksperimennya. Di dunia nyata, Victor bertanya alasan dan maksud tujuan Ian melakukan semua ini. Ian kemudian menjelaskan tujuannya, yaitu untuk membuat dunia kedua bagi manusia yang terlahir kurang beruntung. Misalnya, Phantom yang terlahir dengan kaki yang cacat. Ian mengatakan jika dirinya akan membiarkan Victor dan pacarnya pergi, asal di dunia koma, Victor membuat bangunan yang sangat indah. Merasa tak ada harapan lain, Victor pun menyetujuinya. Sebelum itu, Victor mengingat hal-hal di dunia nyata. Di sisi lain, Ian juga akan ikut kembali ke dunia koma. Di dunia koma, Victor terbangun di apartemen seperti pada kejadian sebelumnya. Di sisi yang berbeda, terlihat Flay dan beberapa orang lainnya yang sedang berlindung dari serangan Reaper. Tak lama kemudian, datanglah Victor yang membuat sebuah jembatan untuk pelarian teman-temannya. Di sini mereka mendatangi sebuah tempat yang akan Victor bangun menjadi istana yang sangat indah. Victor kemudian memulai pekerjaannya dengan membangun tempat-tempat layaknya sebuah istana. Hal ini dia lakukan demi menyelamatkan teman-temannya dari koma. Setelah selesai membangun istana yang diminta Ian, Victor kemudian berencana pergi dari sana. Di sisi lain, tank mulai berubah menjadi serpihan debu yang berterbangan. Ternyata di dunia nyata tank kini telah tiada. Victor kemudian teringat sebuah tempat yang mungkin saja bisa digunakan mereka untuk terbangun dari koma. Di sini, Victor bersama Flay dan astronomer berencana mendatangi mimpi dari Victor. Di sisi lain, Spirit memilih untuk tinggal di tempat tersebut. Victor dan yang lainnya kemudian memasuki sebuah rumah sakit yang ada di dunia nyata. Namun, saat Victor memasuki rumah sakit tersebut, dirinya tak menemukan sebuah jalan keluar. Jelas hal ini membuat Victor merasa emosi. Astronomer kemudian menyuruh Victor untuk mengingat sesuatu. Namun, astronomer pun kini juga menjadi butiran debu alias tiada. Saat Victor mendatangi sebuah tempat, terlihat Ian yang sudah menunggu kedatangan dari Victor. Ian mengatakan jika dirinya tak akan membiarkan Victor kembali sadar dari komanya, sebab dirinya masih membutuhkannya. Tiba-tiba Ian diserang oleh salah satu Reaper dari belakang. Kini Ian pun tiada di dunia nyata. Merasa tak ada waktu lagi, Victor mengajak Flay yang tersisa untuk melihat piramid seperti ingatannya di sebuah lukisan piramid di dunia nyata. Kini Victor pun akan kembali tersadar dari komanya. Dan saat sudah tersadar, Victor berencana melepaskan sebuah selang kecil dari mulut Flay agar dia bisa bernafas. Mereka berdua pun kemudian berencana untuk pulang. Di sisi lain, anak buah dari Ian mencoba menyadarkan Ian yang kini telah tiada akibat serangan Reaper. Di akhir film, terlihat Victor yang kini menjadi arsitektur di dunia nyata. Dirinya juga hidup bahagia bersama kekasihnya atau Flay. Dan kemudian film pun berakhir.